Selamat pagi, Zona 1, Safer, Faster, Better. Selamat bergabung kembali di podcast Zona 1, Akhlak Series. Bersama kita hari ini telah hadir Ibu Devi Yandriani. Halo, dari selamat SM pagi. Zona 1. Pagi. Kemudian darah segar kita dari Pertamina Rantau. Darah muda. Darah muda kita, Bang Dionysius Dewanto. Ya. Halo. Dari Petroleum Engineering. Jadi di kesempatan podcast kali ini Akhlak Series. Jadi dari ada 6 amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dari kesekian akhlak ini kita ingin zoom ke 1 adaptif ya. Jadi di adaptif adalah ini mungkin di kesempatan kita yang baik untuk menceritakan. Kita ngobrol-ngobrol santai ya, Mas santai. Akbar. Oh ya, saya lupa memperkenalkan diri selaku host Despredi Akbar. Ya, oke. Kembali ke tema. Jadi di kesempatan kali ini kita akan fokus ke adaptif. Namanya adaptif berarti kita beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Yes. Ya. Perubahan yang terjadi bukan hanya kita hanya bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. Ya. Tapi kita diharapkan lebih dari itu, kita mampu berinovasi dan antusias. Betul. Yes, setuju sekali. Sehingga kita itu dapat menggerakkan perubahan yang terjadi. Setuju Karena sekali. memang suatu institusi itu harus berubah terus, ya, menyesuaikan diri, dinamis, berkembang dengan zaman, ya, teknologi, gitu benar. ya Mas ya. Setuju. Ya, Mbak Devi, Yes. mungkin pertama ke Mbak Devi dulu, ya terkait dengan adaptif ini, bisa kasih gambaran ke kita pola adaptif seperti mana, model seperti mana yang Mbak Devi implementasikan. Okay. Silakan Mbak Devi. Makasih banyak nih Mas Akbar. Waktu tahun 2021, Mas Akbar kita kan reorganisasi ya Mas Dion. Yeah. Kita berkumpul dari berbagai perusahaan anak Pertamina Hulu. Yeah. Kita bersama nih, Yeah. yang satu dari Pertamina EP, satu dari PHE, dan satu dari PHI. Yeah. Kemudian kita berkumpul di dalam satu regional Sumatera nih saat ini di zona 1. Yeah. Tentu kita membutuhkan effort yang luar biasa untuk menerima segala perbedaan-perbedaan yang ada. Saya sendiri jujur nih Mas Des, Mas Akbar, saya itu dari generasi X nih. Okay, sebenarnya kalau ketemu sama kita ya. Sebenarnya kalau ketemu sama Mas Dion ini kan kita sekarang berkumpul bersama. Ada banyak effort yang harus kita lakukan. Gimana nih untuk bisa bekerja sama? Sehingga saya coba menyesuaikan diri, saya belajar. Nih teman-teman di lingkungan saya nih siapa ya, dari generasi mana? Kemudian teknologi apa yang saya harus pelajari supaya bisa masuk nih sama teman-teman ini, sama rekan kerja yang berasal dari latar belakang walaupun sama-sama Pertamina tapi kemarin bapaknya beda gitu kan. Gitu. Saya belajar Pak Des. Saya kemudian coba dengan cepat berusaha menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Apalagi sekarang nih di Regional 1 itu ada Agent of Change. Mas Akbar, kita cerita untuk bagaimana melakukan booster, kemudian untuk melakukan percepatan internalisasi perubahan, sehingga teman-teman tuh lebih banyak menerima dan lebih cepat atas perubahan itu. Itu pada salah satunya. Betul. Nah, coba kita nyebrang ke Bang Dion ini. Nah, Bang Dion ini urusannya di Petroleum Engineering ini khusus untuk fokus ke subsurface ya. Betul Pak. Subsurface. Adaptif yang bagaimana sih implementasinya di subsurface itu ya? Jadi untuk adaptif di subsurface itu sendiri banyak tantangannya Pak Akbar ya. Dari awal saya masuk sampai saat ini sudah 4 tahun ya di Pertamina itu banyak sekali tantangan dan perubahannya gitu. Kalau misalkan jadi kita tuh sekarang itu harus bisa proaktif betul. Jadi untuk mengejar target itu kita nggak bisa pasif seperti dulu, kita harus proaktif. Misalkan dari sisi subsurface ya, misalkan ada sumur yang produksinya udah low gitu, ya sebelum sumurnya mati gitu kan, jika itu kita masukkan itu bisa naikin produksi lebih besar, kita harus masukkan gitu kan. Betul. Nah, kalau dulu kan kita misalkan ya udah kita tunggu mati dulu. Sekarang nggak kayak gitu. Sekarang nggak kayak gitu. Kita harus lebih proaktif. Betul. Nggak cuma di subsurface tapi di semuanya gitu Pak. Karena
di dunia energi ini udah mulai transisi nih, perubahan nih, kan? Teman-teman company energi yang di tetangga pun juga udah mulai perubahan, udah mulai jalan dan juga udah mulai proyeksi ke depan mereka nih mau ngapain sih company ini seperti itu. Jadi kita juga harus update juga. Nggak boleh ketinggalan. Betul, harus update. Terutama update diri sendiri gitu, supaya jika terjadi sesuatu perubahan gitu kita siap gitu kan. Kita siap misalkan suatu saat kita akan ditempatkan di posisi yang berbeda gitu, kita siap gitu kan. Kita harus agile terhadap perubahan situasi seperti itu. Inovasi apa yang sudah dilakukan? Jadi kalau dari kami di lapangan itu kami inovasinya untuk modifikasi alat di subsurface gitu untuk mengatasi problem kepasiran sama gas itu. Nah, itu cukup efektif kita gunakan dan terbukti bisa mengatasi masalah yang selama ini kita alami seperti itu, Pak Des. Dan teknologi-teknologi itu bisa kita kembangkan lalu kita pelajari kembali gitu. Karena permasalahan di sumur-sumur yang lapangannya tua itu kan sangat banyak. Nah, kita juga tetap harus memikirkan inovasi apa yang bisa kita lakukan untuk memudahkan pekerjaan kita dan juga untuk mengurangi potensi dari low produksi yang terjadi akibat masalah tersebut. Tapi kita akui juga ya dari yang kita rasakan di lapangan. Services dari SCM Zona 1 juga nambah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Alhamdulillah. Nah, saya yakin banyak sebenarnya inovasi yang sudah dilakukan oleh timnya Mbak Devi. Mungkin bisa cerita sedikit Mbak Devi dari berbagai macam entitas yang sudah bergabung. Sekarang kayaknya sudah mulai terarrange dengan baik. Blended dan terarrange dengan baik. Alhamdulillah. Silakan Mbak Devi. Ya, makasih banget nih Mas Akbar. Kita dengan tadinya seragam beda-beda terus kita jadi satu, kita coba untuk saling mengakomodir segala perubahan. Kita coba menyesuaikan diri dan terus melakukan perubahan. Salah satunya yang menjadi concern dari SCM saat ini, Mas Akbar, adalah kita sangat concern masalah safety juga. Kemarin kita buat program yang namanya Ngopi, Ngobrol Safety bersama Kak Devi. Ini salah satu kemarin yang disampaikan sebagai satu inisiatif untuk culture improvement di bidang safety. Nah, ini kita mau mengajak para perwira semuanya, khususnya dari fungsi SCM dulu ya, Mas Akbar ya. Supaya teman-teman kita di lapangan itu menjadi lebih peduli sama safety. Safety itu kan adalah salah satu implementasi dari akhlak juga, yakni kompeten. Karena setiap orang yang ada di lapangan itu harus kompeten. Salah satunya kompeten di bidang safety. Kita sama-sama tahu ya, mostly insiden di tempat kita di Pertamina ini dan high risk job ini di tangan-tangan kontraktor. Betul. Mereka di mitra kerja kita ya. Sementara mungkin salah satu media kita untuk mengejar gap ketertinggalan pengetahuan mereka atas kekurangan safety dan aspek-aspek lainnya. Mudah-mudahan dengan adaptasi melalui inovasi Ngopi ini bisa diimplementasikan di tempat-tempat lain juga. Adaptif juga terkait dengan continuous improvement, artinya improvement yang perbaikan berkelanjutan ya. Ya mungkin dari Bang Dion ya, Pak. Bisa kasih gambaran ke kita program apa sih yang berkelanjutan berjalan di lapangan yang bisa dijadikan bukti bahwa memang adaptif ini kita absorb dengan continuous improvement yang sekarang running berjalan, mudah-mudahan menanjak terus. Baik Pak Akbar, jadi saya ambil contoh dari yang kami kerjakan itu ya di fungsi. Jadi yang inovasi yang saya lakukan kemarin itu, yang saya sharing terakhir itu adalah awalnya tuh panjang perjalanannya, itu dari peninggalan dari teman-teman lama, itu sekitar 10 tahun lalu itu berangkatnya. Kemudian dari situ kita kembangkan terus sehingga akhirnya kita bisa buat inovasi yang terakhir yang seperti tadi saya sampaikan itu, yang kita sharing sampai ke internasional. Nah, jadi continuous improvement itu adalah kita setelah kita melakukan improvement itu bisa kita evaluasi lagi di tempat digunakan di field lain, ini cocok atau enggak gitu. Kalau enggak, apa yang harus di-adjust gitu, supaya sesuai dengan karakteristik lapangannya seperti itu. Nah, jadi nggak cepat puas ya. Tadi inovasi udah, menyesuaikan diri, kemudian terus-menerus improvement sudah, bertindak proaktif juga sudah. Dari pilar-pilar dari adaptif ini
alhamdulillah sudah implemented dan berjalan. Berjalan, tapi kita terus Pak ya. Benar. Kita nggak stop di sini ya. Tadi Benar. kata Mas Dion nih, Iya. terus melakukan perubahan. Perubahan. Penyesuaian. Setuju Wah, luar biasa. Mungkin ada hal-hal lain yang berkaitan dengan ini yang mau disampaikan, silakan Mbak Devi. Oke. Terkait Mungkin kalau saya kan agent of change nih, Benar. Mas Akbar di zona 1. Iya. Saya ini ingin mengajak semua Iya. teman-teman di zona 1, Iya. ayo kita adaptif, Oke. karena memang gak ada ruginya. Adaptif itu malah kita menjadi lebih happy di tempat kerja. Iya, benar. Karena apa? Adaptif membuat hati kita jadi lebih lega Oke. untuk menerima segala perubahan. Iya, Jadi oke. segala perubahan itu kita terima dengan lapang dada, Oke. hingga happy bekerja. Kalau Iya. ada lagu itu di sini senang, di sana Senang. senang. Setuju dengan Mbak Devi. Saya Iya. menambahkan apa yang Mbak Devi sampaikan gitu, Yes. supaya kita bisa di sini senang, di Di sana sini senang senang. ya. Kita baiknya adalah melakukan update diri dulu. Update diri. Dengan salah satunya adalah banyak-banyak membaca. Gitu. Membaca. Karena kita sering kali itu kita main HP itu kita buka yang senang-senang aja gitu kan. Iya, Buka iya. video, nonton apa lagu gitu. Iya. Nah, kita sekarang bisa memfilter apa yang kita baca gitu. Iya, betul. Kita bisa mengikuti perkembangan di dunia seperti apa sih sekarang Betul. gitu. Terutama Iya. di bidang kita bekerja gitu kan, di Bekerja. energi. Iya. Betul. Nanti arahnya kita 10 tahun lagi nih kayak gimana? Mau gimana nih? Kita Nah. sekarang masih apakah posisi kita masih ada atau enggak? Itu Iya. yang kita nggak tahu. Betul. Kita ke arahnya kemana? Nah itu kita harus bisa dengan itu kita bisa mempersiapkan diri gitu. Jadi ada istilah dulu itu apa namanya, kesempatan itu datang ke orang yang siap. Ya. Betul. Oh, Setuju. Kita gitu mempersiapkan ya. diri. Banyak kesempatan lewat tapi nggak bisa kita tangkap karena kita nggak kurang ready. siap. Misalnya TOEIC kurang, sertifikat ini kurang, sertifikat ini itu nggak bisa kita Iya. ikut, nggak entitled kita Iya. dalam kompetisi itu ya. Baik. Nah, Iya. baik. Oke, kita ucapkan terima kasih atas perhatian atensi teman-teman. Mudah-mudahan diskusi kita ini bisa memberi manfaat, bisa jadi role model apa-apa yang sudah dilakukan oleh narasumber kita, Bang Dion, Mbak Devi, bisa memberi inspirasi buat teman-teman perwira dan pertiwi di zona 1 dan di 1. Pertamina pada umumnya. Kita tutup lagi dengan yel-yel kita. yel-yel kita. Oke. Zona 1, safer, faster, better. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu.